Cek cek. Nah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kenalin, saya Esril Antrana Kasima sebagai Master of Ceremony pada sore hari ini. Gimana nih teman-teman? Gimana kabarnya? Boleh jawab di chat ya teman-teman. Oke, alhamdulillah semuanya baik ya. Baik, sebelum mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Acara sore hari ini yaitu nalari atau nalar ilmiah dengan materi penelitian kualitatif. Kepada peserta nalari diharapkan mengisi pretest yang ada di chat Zoom. Udah ada atau belum? Oke. Dan waktu pengerjaan pretest ini selama 5 menit ya teman-teman. Oh, baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua doa, yang ketiga pembacaan susunan acara, yang keempat pembacaan CV moderator, kelima moderator mengambil alih, yang keenam pembacaan CV pembicara, tujuh pemaparan materi oleh pembicara, delapan sesi tanya jawab, sembilan pemberian sertifikat kepada pemateri, 10 penyerahan acara kepada MC, 11 pemberian sertifikat kepada moderator, 12 dokumentasi, 13 penutupan oleh MC. Baik, saya akan membacakan CV dari moderator kita yang kece banget nih pada hari ini. Yaitu ada Roro Anggra ini merupakan mahasiswa biologi yang mempunyai pengalaman selama 3 tahun di organisasi dan memiliki inisiatif yang tinggi. Lalu untuk pengalaman organisasi yang terbaru ada PSDA sebagai staf pada tahun 2022. Boleh turun, Kak? Untuk pendidikannya yang terbaru, Roro merupakan mahasiswa biologi ya teman-teman di UNJ angkatan 2022. Turun, Kak. Untuk soft skillnya, si Roro memiliki teamwork, leadership, inisiatif, dan lain-lain. Oke, baik kepada Roro Anggra ini dipersilakan untuk memandu acara pada hari ini. Baik, terima kasih Kak Ellen sebagai MC kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih kabar dari kakak-kakak dan teman-teman sekalian? Boleh nih langsung di kolom chat. Gimana kabarnya? Oke, karena ya alhamdulillah baik ya. Baik, eh, karena udah pada jawab nih, perkenalkan nama saya Rora Anggraini. Pada hari ini saya yang akan memandu acara nalar ilmiah ke-10 dengan tema penelitian kualitatif. Oke, kali ini saya nggak sendirian, saya bakal ditemani oleh pembicara yang keren banget ini. Sebelum kita panggil, yuk kita lihat CV dari pematerinya terlebih dahulu. Kepada operator, boleh tolong ditampilkan? Baik, pemateri kita pada hari ini adalah Kak Zulri Ramadan. Kak Zulri Ramadan merupakan lulusan pendidikan kesejahteraan keluarga.
Untuk pengalaman kerja yang paling terbaru itu, Kazuri merupakan asisten peneliti pada proyek penelitian Dewan Ilmu Nasional Taiwan pada Oktober 2022 hingga Maret 2023. Nah, untuk boleh ke bawah, Kak. Banyak banget nih pengalaman kerja dari Kazuri ya. Boleh lanjut ke bawah. Untuk edukasinya, seperti tadi yang udah dijelasin, Kazuri merupakan lulusan pendidikan kesejahteraan keluarga. Banyak banget nih skill dari Kazuri ya. Boleh lanjut ke bawah. Untuk pengalaman organisasinya ini, Kazuri saat ini sedang sibuk menjadi sekretaris PLT Koalisi Muda Kependudukan Pusat ya. Nah, untuk achievement dan publikasi yang telah dicapai oleh Kazuri itu ada tingkat internasional dan juga tingkat nasional. Untuk tingkat internasional itu yang terbaru adalah Gold Medal World Youth Innovation dan Innovation Award dengan subtema teknologi yang didapati pada tahun 2021, dan untuk tingkat nasionalnya itu ada juara 2 dalam kompetisi penulisan ilmiah nasional pada Festival Ekonomi 2022 Universitas Tengku Umar. Boleh lanjut, boleh ke atas, operator. Lanjut lagi ke atas. Lanjut lagi ke atas. Maaf, ya, ke paling atas aja operator. Oke, karena dari CV-nya ke Zuri itu keren banget, boleh nih nanti kalau misalnya masih penasaran apa dan mau tanya-tanya, bisa kontak Kak Zuri melalui WA atau email atau bisa cek LinkedIn-nya. Oke, karena Kak Zuri sudah hadir ya. Iya Halo Kak sudah. Zuri, halo Kak Zuri, selamat sore. Sore, suaraku kedengaran dengan jelas nggak? Kedengeran Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Baik Kak, Alhamdulillah. Ini suaraku beneran kejelas atau enggak ya? Terdengar jelas Kak. Oke. Oke, mungkin karena Kak Zuri udah ada, langsung aja untuk waktu dan layar dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Roro atas perkenalannya, memperkenalkan diriku sendiri sebagai pembicara pada kali ini. Tapi alangkah kalau kata orang tak kenal maka kata saya, mungkin dari teman-teman juga udah banyak kayaknya yang kenal aku dan eh, tapi nggak mengurangi rasa ingin aku mengenalkan diri kembali kepada kalian. Nama aku Zuri Ramadan. Kebetulan aku sebagai Sekretaris Umum 2021, itu ketuanya jabatnya Kak Adi Rahman. Saat ini Alhamdulillah udah lulus dari UNJ, official lulus tahun ini di bulan Januari kemarin. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita bahas hari ini, kalian pada tahu nggak topik kita, topik pembicaraan kita atau topik
materi kita di hari kali ini tuh apa sih sebenarnya? Ada yang mau jawab nggak? Ayo, ada yang mau jawab? Penelitian kualitatif. Oke, itu siapa tuh? Oh, siapa yang jawab tuh tadi? Ica. Oh, Ica. Iya, betul, penelitian kualitatif. Jadi, hari ini tuh kita bakal mau bahas tentang penelitian kualitatif. Sebetulnya, penelitian kualitatif itu di KPM itu juga udah mulai merajalela ya, maksudnya udah mulai banyak digunakan. Tapi mungkin, alhamdulillahnya, aku dapat upgrade ilmu kemarin terkait penelitian kualitatif yang ternyata oh kita masih banyak nih yang harus kita pelajari tentang penelitian kualitatif nggak secara sederhana kayak kemarin supaya apa nanti ketika teman-teman nih terutama teman-teman sosial mereka mau melakukan penelitian secara kualitatif itu nggak shock terutama pas skripsi ya teman-teman jadi kalau skripsi itu kan pasti ada yang namanya kuanti, kuali dan R&D pasti itu ada yang bakal kita kerjain lah ibaratnya penelitian yang udah pasti kita lakuin tapi kadang perbedaan antara metode apa ya namanya metodologi penelitian tahap-tahapan penelitian dari setiap kegiatan di KPM ternyata lumayan sedikit berbeda dengan yang ada di ketika kita melakukan skripsi kayak gitu jadi aku mau klarifikasi bukan klarifikasi juga sih mau menambahkan lah pembelajaran kita terkait penelitian kualitatif supaya penelitian kualitatif kita itu lebih baik lah lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan benar-benar lebih sempurna sesuai dengan perkembangan-perkembangan pengetahuan yang sekarang kayak gitu aku mungkin langsung izin share screen kali ya ini beneran kan ya suara aku kedengeran kan ya cek cek bener nggak Dengar, Kak. Iya Kak, kedengeran Kak. oke deh aku takutnya nggak kedengeran soalnya rada jauh lumayan. Nanti kalau tiba-tiba suara aku nggak kedengeran, langsung ini aja ya. Langsung ngomong, Kak, suaranya kerusak-kerusak, atau Kak, suaranya nggak kedengeran, kayak gitu. Oke? Oke. Jadi seperti yang tadi aku udah bahas juga, terus tadi udah dijawab Isya juga, kalau misalnya kita hari ini bakal belajar terkait penelitian kualitatif, jadi ada beberapa topik sebenarnya yang bakal aku bahas terkait penelitian kualitatif. Sebenarnya secara teoritik mungkin secara sederhana udah biasa lah kita kalau di Nalari itu udah ada sub-subnya buat terutama buat angkatannya tahun kedua. Tapi mungkin di sini ada anak tahun 2022 yang baru banget belajar tentang penelitian kualitatif bertanya-tanya sebenarnya penelitian kualitatif itu apa sih? Bedanya dengan penelitian kuantitatif tuh gimana sih lebih jelasnya? Apa sih yang mencirikan atau karakteristik apa sih yang menjadi ciri khas dari penelitian kualitatif itu sendiri? Jadi ada beberapa topik bahasan yang bakal aku bahas. Yang pertama yaitu yang udah pasti itu terkait penelitian kualitatif pengertiannya. Yang kedua yaitu ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian kualitatif. Di sini mungkin aku bakal bahas cuma jenis-jenis penelitian kualitatif yang umum ya, teman-teman. Jadi aku nggak bahas secara jenis-jenis penelitian kualitatif secara spesifiknya sebanyak sekitar 10 atau 12 jenis gitu. Tapi aku yang bahas adalah yang umum-umumnya aja, yang emang biasa kita pakai di eh, penelitian di kampus lah ibaratnya. Terus ada teknik analisis data, ini lupa harusnya ada teknik pengambilan data, terus ada kalibrasi keabsahan data, dan yang terakhir itu ada aplikasi untuk pengolahan datanya. Oke, kita lanjut terkait tentang penelitian kualitatif. Oh ya, nanti juga sama teman-teman mungkin kalau misalnya omongan aku terlalu cepat, terus ditambah dengan connection yang kurang baik, itu langsung komplain aja ke aku by chat atau karena kan aku chatnya kelihatan mesti kelihatan. Jadi langsung ngomong kak, kayaknya suaranya kecepatan, kak atau enggak ada yang bingung atau enggak ada yang sebenarnya ini kayak gimana sih kak kayak gitu langsung ada pertanyaan-pertanyaan itu langsung munculin aja di chat. Jangan sampai udah selesai dulu di akhir nanti lupa mau nanya apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian di tengah-tengah jalan ada mau nanya dan itu kayak penasaran banget mau ditanya ya silakan langsung ditanya aja. Tapi nanti setelah ini juga kita ada sesi tanya jawabnya. Oke? Oke, jadi ini sepertinya suaranya tidak ada. Apakah kalian benar-benar menyimak atau tidak? Oke deh. Jadi kita lanjut aja. Jadi kalau kita bahas tentang pengertian penelitian kualitatif, jadi penelitian kualitatif itu bersifatnya deskriptif. Itu udah jelas. Bersifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, menonjolkan proses dan makna.
Jadi perspektif penelitian kualitatif itu biasanya subjektivitas, berdasarkan subjek tertentu. Itu kenapa kalau kata orang, penelitian kualitatif itu nggak bisa digunakan secara massal, kurang kuat kalau digunakan secara massal. Karena biasanya penelitian kualitatif itu memang dilakukan secara mendalam, tapi sifatnya subjektif dari setiap orang. Jadi kita nggak bisa tuh bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya kurang kuat untuk menggunakan penelitian kualitatif jika jangkanya itu jangkauannya luas. Seperti itu. Nah, makanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa sih yang dialami oleh si subjek penelitian ini. Baik itu perilakunya, baik itu persepsinya, baik itu motivasi tindakannya, itu secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Di sini aku highlight banget kata-kata. Jadi, kualitatif itu pasti kita bermain kata. Karena kita mendeskriptifkan hasil dari penelitian kualitatif dengan kata-kata, dengan bahasa yang memang secara konteksnya pun ilmiah, alamiah, dan juga bisa secara ilmiah, tapi kita mengikuti proses peristiwa yang ada yang sesungguhnya gitu. Gitu. Nah, penelitian kualitatif ini karena biasanya sifatnya itu menganalisis dan memahami fenomena yang ada, itu biasanya penelitian-penelitian anak-anak sosial. Jarang banget anak-anak saintek, sains dan teknologi itu menggunakan penelitian kualitatif sebagai menggunakan metodologi penelitian kualitatif sebagai risetnya. Contoh, anak kimia tuh aku nggak tahu sih, aku nggak pernah nemu anak kimia itu pakai penelitian kualitatif. Karena biasanya dia pakai kuantitatif eksperimen buat anak kimia. Karena mereka harus bereksperimen formula manakah yang cocok, metode manakah yang tepat untuk menghasilkan suatu analisis kimia dan sebagainya. Kalau di kualitatif itu sering banget biasanya anak-anak sosial, anak-anak antropologi, anak-anak psikologi, itu pas sosiologi itu udah pasti banyak banget yang pakai kualitatif. Karena memang itu ranahnya mereka buat meneliti secara fenomena yang ada, tapi mendalam gitu. Gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya itu setelah penelitian kita maka bahas tentang karakteristik dari penelitian kualitatif. Secara gamblangnya kita bilang ada 5 karakteristik umum lah yang mendeskripsikan bahwa dia itu pasti penelitian kualitatif. Tapi kalau kita compare dengan perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, itu jelas banget dari bertahapan-tahapan penelitiannya. Kayak gitu. Nah, kalau karakteristik penelitian kualitatif, yang jelas itu yang pertama adalah kondisi alamiah. Teman-teman tahu nggak kenapa sih kok kita bilangnya itu kondisi alamiah? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab? Oke, jadi kondisi alamiah, makanya tadi aku sempat bahas juga terkait fenomena dan peristiwa, maka karakteristik utama penelitian kualitatif adalah adanya kondisi alamiah. Alamiahnya apa? Yaitu peristiwa yang terjadi. Contoh, kalau kita bahas tentang penelitian dari fenomena yang sekarang nih, fenomena K-pop yang sekarang, pasti ada kondisi alamiah kenapa sih seseorang bisa ngefans banget sama K-pop. Pasti ada hal-hal yang bisa kita dalami dengan adanya fenomena tersebut. Peristiwa tersebut terjadi secara alami, nggak bisa kita buat-buat, nggak bisa kita buat-buat orang-orang buat bikin fenomena K-pop itu meledak, kan bisa kita buat-buat. Tapi itu memang sudah alamiah terjadi, peristiwanya sudah terjadi, dan kondisi itulah yang bakal kita teliti biasanya. Terus yang kedua, karakteristik umum yang kedua yaitu ada deskriptif. Lagi-lagi kata deskriptif itu selalu muncul dari penelitian kualitatif. Karena kenapa? Lagi-lagi penelitian kualitatif itu pasti bersifatnya deskriptif. Walaupun kuantitatif itu ada kuantitatif deskriptif, maka analisis kuantitatif deskriptif tidak sama dengan analisis kualitatif. Gitu teman-teman. Itu yang ngebedain biasanya. Kalaupun penelitian kuantitatif itu ada kuantitatif deskriptif, terus dia biasanya adalah penyajian data digambarkan secara kalimat aja, tidak menggunakan analisis. Tapi kalau dari penelitian kualitatif itu maka setiap gambar proses atau kegiatan yang terjadi yang kita masukin, kita analisis menggunakan kata-kata, kita analisis tambahin teorinya, jadilah temuan penelitian yang memang sesuai dengan standar dari penelitian kualitatif itu sendiri. Beda beda banget kalau misalnya kita ngelihat penelitian antara penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Itu sangat amat beda dari cara deskriptif gitu. Terus yang ketiga yaitu penelitian kualitatif itu sangat mengutamakan sebuah proses.
Proses mana? Baik itu proses dari si subjek penelitian, proses kehidupannya, dari proses kehidupan dia, kenapa dia bisa seperti A, seperti B, sampai akhirnya dia seperti C, itu proses itu tuh bakal diteliti, dan itu banget benar-benar yang jadi utama dari penelitian kualitatif. Bahkan juga proses dari melakukan penelitian itu jadi hal yang utama banget kalau di penelitian kualitatif. Nggak sembarangan proses itu bisa dilaluin. Kamu nggak bisa tuh kalau misalnya mau bikin penelitian kualitatif, tiba-tiba udah bikin metode, udah bikin pedoman wawancaranya ada deh. Tapi kalian nggak observasi dulu, nggak analisis dulu, nggak kumpulin data-data dulu yang ada, kayak gitu. Langsung jalan aja gitu bikin bikin pedoman terus wawancara, itu nggak bisa banget kalau di penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu udah pasti terstruktur, tapi dia itu prosesnya itu bakal dijelasin secara detail, secara secara apa ya, secara 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 lengkap lah pokoknya dia. Karena lagi-lagi kualitatif itu pasti analisisnya tuh pasti lebih mendalam, nggak cuma yang ada pertanyaan jawabannya, misalnya pertanyaannya A jawabannya B, singkat dan jelas, selesai. Nggak bisa kalau kayak gitu kalau di penelitian kualitatif. Tapi jawab pertanyaannya A jawabannya B, di hasil hasil temuan penelitiannya akan jadi C dengan panjangnya bisa 1 halaman 2 halaman, kayak gitu. Karena kenapa? Karena dia itu karena kita itu biasanya kalau penelitian kualitatif benar-benar ngelakuin risetnya tuh mendalam banget deh, benar-benar jawabannya itu benar-benar sampai deep banget gitu, benar-benar sampai yang kayak wow. Pokoknya apa ya, kalau di kualitatif, kalau aku tuh pas di kualitatif itu bikin penelitian sosial terkait psikologis, dosenku bilang gini, apakah, jadi aku waktu mau skripsi itu pernah lanjut yang namanya kualitatif terkait mommy shaming, dampak dari perilaku mommy shaming, tapi orangnya yang jadi narasumber adalah orang-orang yang udah kena mommy shaming. Dan itu kan parahnya yang kena mommy shaming itu bisa baby blues. Nah, apakah dia bisa menceritakan secara mendalam hal yang udah dia laluin itu, sampai bahkan dia bisa mengeluarkan air mata, maka penelitian aku tuh udah sempurna banget karena aku udah bisa deep banget dapat data yang dimau kayak gitu. Tapi kalau misalnya cuma bisa jawab, aku ngasih pertanyaan gimana perasaannya terus dijawabnya yang biasa aja gitu-gitu, itu nggak akan jadi penelitian kualitatif yang baik. Itu cuma ibaratnya kamu bikin penelitian tapi cuma tanya jawab kayak gitu, jadi nggak mendalam lah. Makanya kenapa aku bilang tadi di awal kita pengen memperbaiki terkait penelitian kualitatif di KPM, karena tanpa sadar ternyata aku juga ya mungkin dari awal yang sebelum-sebelumnya ketika aku di KPM ngajarin bikin penelitian kualitatif ya asasnya bertanya aja, tanya tanpa mendalam lah, terutama kita pas pandemi kan, bikin penelitian kualitatif, bikin metode pedomannya, pertanyaannya misalnya ada 15 atau 20, kita tanyai jawaban dari itu langsung kita analisis, kita coding, kita dan sebagainya lah. Tapi ternyata kita lupa kalau misalnya kita tuh harus ngelakuin beberapa hal yang akhirnya data itu memang kuat, analisisnya memang baik, sampai akhirnya jadi penelitian kualitatif yang baik. Bukan cuma kualitatif yang menjawab pertanyaan dari yang kita buat aja kayak gitu. Terus yang kelima karakteristiknya itu, yang keempat analisis data secara induktif. Maksudnya gimana? Jadi pure data dari penelitian kualitatif itu adalah lapangan. Data yang paling kuat adalah data lapangan. Jadi kenapa? Kalau misalnya kita bikin penelitian kuantitatif itu data lapangan diperkuat dengan data penelitian yang ada. Tapi kalau kualitatif, data penelitian yang udah ada, kita lihat apakah sesuai atau enggak sama data lapangan. Relevan, data itu udah relevan, tapi benar-benar kuat nggak secara lapangannya, kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya nanti kalian ketemu penelitian kualitatif, di teorinya misalnya anak PKL itu, contoh ya, di penelitian kualitatif anak PKL itu dia apa ya, seneng lah ikutan PKL katanya. Itu kata data secara eh, secara yang udah ada lah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ternyata fakta lapangannya kondisi itu bisa mempengaruhi tergantung dari lingkungannya kayak gitu. Dan nanti jadinya temuan-temuan penelitian yang memang khusus. Makanya kenapa kalau misalnya di data kualitatif bukannya temuan diperkuat dengan data, tapi data yang ada diperkuat lagi dengan temuan, apakah temuan tersebut memang sesuai atau enggak. Tapi lagi-lagi nanti dianalisis lagi, tambahin dengan datanya kayak gitu. Jadi nggak cuma hasil temuan udah kita anggap paling benar lah, bukan juga. Tapi diperkuat, tapi tidak seperti kuantitatif yang memperkuat suatu datanya. Kayak gitu. Bisa aja data yang dari penelitian yang udah kalian temuin di penelitian kualitatif ini, ternyata pas di lapangan ada yang nggak relevan. Misalnya kalian gunain
satu variabel ada 3 dimensi, terus 1 dimensi itu ternyata nggak relevan di lapangannya. Ya itu hasil temuan kalian secara kualitatifnya memang nggak relevan, tapi secara kuantitatifnya mungkin bisa relevan kayak gitu. Itulah kenapa kalau misalnya kualitatif itu ya benar-benar mendalam sampai ketemu apa sih celahnya dari suatu penelitian itu atau suatu kasus atau suatu fenomena lah gitu teman-teman. Terus yang kelima yaitu lebih menekankan makna data yang diamati. Jadi maksudnya makna sama kayak tadi, proses itu pasti bermakna banget karena dianalisis, dilihat apakah secara emosionalnya oke atau enggak dan sebagainya. Itu makanya dia lebih menekankan makna dari setiap prosesnya, setiap hal-hal yang mereka lakukan ketika mereka melakukan penelitian kualitatif. Kayak gitu teman-teman. Ini secara karakteristik dari penelitian kualitatif yang memang biasanya muncul sih kalau misalnya kita bahas kualitatif. Udah hal yang utama lah kayak gitu. Terus jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, ini aku bilang, jadi aku bahas jenis-jenis penelitian kualitatif itu sebenarnya cuma 5 aja. 5 ini yang umum biasanya yang biasanya ada di masyarakat lah, atau di mahasiswa. Sebenarnya ada lagi jenis penelitiannya kalau di breakdown lagi itu ada 11 atau 12 jenis. Yang ada naratifnya lah, deskriptifnya lah dan sebagainya terkait jenis-jenis penelitian kualitatif. Cuman di sini aku mau bahas 5, yaitu ada jenis penelitian kualitatif dengan metodenya biografi, fenomenologi, ground theory, etnografi, sama studi kasus. Kalau kalian lihat di not-not di sini nih, itu kan biografi itu tentang dokumen dan arsip, fenomenologi itu tentang pengalaman, ground theory itu penyusunan teori dari perilaku atau data, etnografi itu pengamatan suatu kelompok, studi kasus itu mendalami suatu kasus. Nah, tapi kalau secara detail, ini kita bahas lagi, kalau misalnya penelitian biografi, di secara penelitian kualitatif itu adalah studi tentang biografi itu udah pasti udah bahas tentang orang lah. Nah, orang ini, kenapa kita bisa jadi bikinin dia penelitian biografi, itu biasanya kita punya dokumen-dokumen sebelumnya. Contoh nih, penelitian. Kita mau lihat analisis karismatik, analisis, apa ya? Analisis PR dari Soekarno. Maka kita nggak bisa dong wawancara PR-nya Soekarno itu sendiri gimana, karena Soekarno udah meninggal. Nah, maka yang bisa kita lihat adalah kita ngelihat nih, kita kumpulin dokumen-dokumen dan kejadian dari selama hidupnya Soekarno ketika berpidato itu seperti apa. Kita analisis, oh ternyata kita bisa ngelihat nih, oh ternyata secara public speaking-nya atau PR-nya dari Soekarno itu seperti ini ya, seperti itu ya, kayak gitu. Dianalisis dari dokumen-dokumen yang emang udah ada, dari video-video lama lah, dari video-video yang emang jadi arsipnya suatu biografi seseorang, terus kejadian-kejadian, bahkan bisa kita perkuat juga dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dia, pernah di lingkungan dia itu kalau misalnya orang-orang tersebut masih hidup. Yaitu. Atau enggak misalnya contohnya itu kayak penelitian biografi, misalnya kita mau bikin penelitian tentang Pak Habibie, almarhum Pak Habibie. Habibie juga kan gitu. Kalau kita mau tahu dia secara spesifik biografinya beliau, kita teliti terkait pemikirannya lah atau enggak bagaimana pola pengasuhannya lah, kita nggak bisa bikin penelitian tersebut langsung wawancara ke beliau karena beliau sudah tidak ada. Tapi kita bisa melihat bagaimana sih dia berinteraksi kepada anak-anak, kita tanya anak-anaknya Pak Habibie itu seperti apa orangnya, itu mendalam supaya kita tahu nih biografinya. Oh ternyata secara secara pengasuhan dulunya dari orang tuanya diginiin karena Pak Habibie dulu semasa dia jadi orang tua dia mengajarkan anaknya seperti ini. Itu kan bisa jadi keterkaitan lah kalau kita mau bahas tentang biografi, penelitian biografi nggak bisa dilakukan secara kuantitatif karena kita nggak bisa ngelihat angka seperti apa yang kita mau. Kuantitatif itu kan angkanya angka pasti, angka yang nggak bisa diotak-atik. Ibaratnya kalau eksperimen itu kita harus menguji 3 sampel biar dapat hasil data. Kalau penelitian kuantitatif, data yang kita dapat itu data pasti. Apakah data itu pengaruh atau enggak, berhubungan atau enggak. Nah, kalau kualitatif ya kita mendalam datanya kayak gitu. Terus yang kedua itu ada penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif fenomenologi. Yang tadi aku sempat bahas, fenomenologi itu pasti mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya, sekelompok individu. Makanya aku bilang tadi salah satu penelitian kualitatif yang fenomenologi bisa kita lihat adalah sekarang fenomena K-pop di Indonesia atau enggak fenomena apa ya? Oh, fenomena
pernikahan dini di Indonesia. Itu fenomena. Kalau misalnya kita lihat, itu bisa jadi suatu apa ya? Fenomena cyberbullying, kekerasan gender berbasis online. Itu fenomena yang bisa kita teliti secara besar. Kita bisa ngelihat, ibaratnya kita bisa mengungkap tuh, apa sih makna atau esensi dari suatu fenomena itu, apa sih permasalahan yang mendalam dari orang-orang yang pernah mengalami itu. Jadi fenomena-fenomena yang bisa kita lihat, kita bisa ungkap, kita bisa teliti, supaya apa? Supaya dari fenomena tersebut ada hasil penelitian yang bisa menjadikan pedoman lah mungkin ya. Pedoman buat seseorang baca tentang fenomena ini, bagaimana solusinya ketika kita menghadapi suatu fenomena, kayak gitu-gitu. Makanya di sini kan kita bilang kalau misalnya penelitian fenomenologi itu untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya, yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu ada ground theory. Ground theory itu biasanya metodologi ground teori pasti untuk ngembangin suatu teori. Jadi teori yang udah ada kita kembangin lagi. Biasanya nih kalau misalnya penelitian kualitatif yang ground teori ini nih itu dosen-dosen S2, S3, dosen atau anak-anak S2, S3 sih yang biasanya pakai untuk ground teori, karena biasanya kan kita kalau misalnya mau bikin penelitian di ground teori ini kita harus menciptakan suatu teori baru lah. Mengembangkan itu maka tercipta suatu teori baru dong, yang nggak bisa sembarangan orang pakai grand teori ini. Tapi kita juga bisa bikin asalkan kita dengan kajiannya benar-benar maksudnya sesuai adalah kalian udah kaji secara teoritis yang mendalam, secara praktisinya ke lapangannya itu juga mendalam. Nah, maka ada hasil teori yang baru yang bisa kalian yang udah kalian kembangkan, maka itu bisa jadi grand teori buat orang banyak lah kayak gitu. Makanya grand teori itu merupakan salah satu lingkup dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara wawancara mendalam atau deep interview, dan juga pengalaman dari subjek penelitiannya. Kayak gitu. Kalau kita bahas terkait contoh penelitian ground theory itu, dosen itu pernah bikin penelitian, jadi fokus penelitiannya itu tentang cerebral palsy. Tentang cerebral palsy, dia bikin teori yang dia bikin adalah dia mengembangkan terkait busana dari teori A. Dia kembang itu sampai akhirnya dia membuat teori baru untuk teori A ini jadi berkembang jadi ada 4 cabang. Baju buat cerebral palsy ini bisa cerebral palsy A, B, C, dan D kayak gitu. Jadi dia pengembangan dari teori yang ada, tapi ada teori baru yang jadi terciptanya. Dan dia ngelakuin penelitian itu selama 4 tahun. 4 tahun dia ngelakuin penelitian itu benar-benar bertahap, nggak cuma asal jadi satu tahun itu udah jadi semuanya, nggak bisa. Dia benar-benar bertahap, wawancaranya benar-benar mendalam, setiap prosesnya benar-benar dia maknai, setiap prosesnya dia benar-benar teliti, sedetail itu kalau misalnya kita mau bikin grade teori. Makanya lumayan susah lah kalau kita riset kualitatif itu grade teori itu, karena benar-benar kajian serius sih kalau menurutku. Nggak bisa kita sembarangan bikin teori baru nanti kita publikasi, ternyata pas kita ngelakuin proses penelitiannya ada yang salah. Kayak gitu, teman-teman. Terus ada penelitian etnografi. Penelitian yang dilakukan untuk secara teoretiknya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau mempelajari kehidupan interaksi sosial atau suatu kelompok sosio-kultural atau suatu etnik lah. Makanya kan orang-orang yang melakukan penelitian etnografi pasti berbahasanya tentang tentang etnik, tentang suku, bangsa lah atau yang lainnya. Nggak bisa tuh yang lain, bukan penelitian yang cuman bilang ada kalau etnografi itu fenomena dijadiin etnografi itu nggak bisa. Etnografi itu udah pasti sosiokultural, udah pasti tentang budayanya. Makanya kan dia itu kalau misalnya kita bahas tentang penelitian etnografi, itu kita benar-benar yang pertama wawancaranya udah pasti mendalam, itu yang kedua observasi terhadap responden. Aku pernah melakukan penelitian etnografi, itu ketika aku observasi yang partisipan. Aku mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari budaya tersebut.
aku ikut terjun langsung sampai akhirnya aku tahu nih kalau misalnya oh ternyata penelitian ini tuh tentang kayak gini loh. Benar-benar definisi terjun langsung, dan aku melakukan penelitian itu 6 bulan. 6 bulan sampai hasilnya aku bisa, malah aku jadi paham tentang budaya tersebut dan aku kembangin sampai benar-benar kayak oh ternyata budaya ini tuh ada ciri khas khusus yang bisa kita teliti dan hasil penelitiannya bisa dipublikasi juga ya pasti. Dan itu bisa jadi referensi budaya, referensi bacaan untuk para budayawan-budayawan. Kalau misalnya kita melakukan penelitian etnografi. Nah, penelitian etnografi juga jarang sih dilakuin kalau buat anak-anak UNJ ya. Jarang banget, kecuali kayaknya anak seni tari deh. Anak seni tari itu masih banyak yang ngelakuin penelitian etnografi. Tapi kalau buat anak KPM tuh jarang banget. Karena apa? Karena anak KPM itu biasanya kalau bikin penelitian kualitatif pasti sosialnya sosial yang memang beredar di masyarakat lah, di lingkungan. Ataupun biasanya ya R&D sama sains. R&D-nya teknologi pasti. Sainsnya ya kimia, biologi, dan fisika. Jarang banget sih yang aku nemu. Kayaknya aku belum pernah nemu deh penelitian yang kualitatif tapi etnografi dari anak-anak KPM tuh aku belum nemu. Kayak gitu. Makanya ini bisa nih jadi referensi buat anak-anak KPM. Karena kan sekarang budaya sekarang tuh udah mulai terkikis ya teman-teman. Jadi kayak kalau kalian mau meneliti suatu budaya yang memang ada di Jakarta, kenapa enggak gitu? Budaya Jakarta tuh udah hampir punah lah. Karena kita kebatik sama budaya yang ada di budaya-budaya internasional yang ada di Jakarta kan. Makanya kalau kalian mau teliti pun itu jadi suatu hal yang bagus, satu hal yang unik yang artinya kalian juga peduli dengan budaya. KPM itu bukan cuma tentang penelitian tentang teknologi, pendidikan dan sebagainya, tapi tentang budaya juga bisa kalian dalami. Seru loh kalau penelitian etnografi itu. Terus yang terakhir, nih penelitian studi kasus. Anak KPM juga sering banget nih bikin penelitian studi kasus. Terakhir tuh Ica kalau nggak salah bikin studi kasus ya, Ca? Penelitian KPM-nya ya? Iya, Kak, lagi bikin. Ya kan, yang P3 KPM itu pernikahan dini juga. Aku lupa judul pastinya itu tentang apa, tapi dia bahas tentang pernikahan dini. Kesiapan mental apa sih, Ca? Iya, kesiapan mental ibu muda. Ah ya, kesiapan mental ibu muda. Dia secara khusus itu udah studi kasus. Kasus khusus yang dia dalamin itu adalah kasus tentang kesiapan mental dari seorang ibu muda. Akibat apa kan? Akibat adanya fenomena nikah muda. Fenomena nikah muda dari tahun 2017-18 deh kayaknya kalau nggak salah. Sampai sekarang itu kan fenomena nikah muda, taaf dan sebagainya itu menjadi suatu fenomena yang lumayan dilihat lah sama orang-orang, anak apalagi anak Gen Z dan generasi milenial dan Gen Z lah. Dan itu padahal kita harus tahu dampak dari fenomena itu. Kalau misalnya nikah muda, efeknya adalah banyak kasus-kasus yang bakal terjadi. Salah satunya adalah yang Ica teliti, kasus dari efek dari fenomena itu. Dia neliti tentang pernikahan muda akibat apa, dari kesiapan mental si ibu yang nikah muda kayak gitu. Makanya di sini kan kalau misalnya kita lihat antara studi kasus dengan fenomenologi, penelitiannya itu mirip-mirip sebenarnya, cuma memang ada batas yang samar atau batas yang kabur kayak gitu. Makanya kalau kita lihat pengertian dari penelitian studi kasus adalah proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi yang menjelaskan bahwa ketika fenomena dan kehidupan nyata itu memiliki batasan yang samar atau kabur, dan itu bisa dijadi suatu penelitian, di mana itu jadi studi kasus juga harus memiliki berbagai sumber untuk menjadikan alat pencarian bukti dan informasi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penelitian tersebut tidak dapat dikatakan menggunakan studi kasus. Jadi emang udah ada batasan khusus kalau misalnya kita mau bahas tentang penelitian studi kasus. Benar-benar kasus banget, walaupun ada fenomena, dan ini bisa aja penelitian fenomena. Iya bisa, tapi kan kita melihat ada batasan yang benar-benar jelas antara kenapa sih kita bisa bilang itu penelitian studi kasus kayak gitu. Ada kasus di nyatanya yang memang kita teliti. Yang gitu teman-teman. Sejauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Terkait penelitian, karakteristik, dan jenis-jenisnya. Ada tidak? Boleh nanya nggak, Kak? Apa? Kalau studi kasus itu kan kalau yang dari komentar P3KP yang kemarin menghasilkan suatu teori khusus kan ya, teori yang dihasilkan dari studi kasus ini. Tapi kalau misalnya untuk waktunya, kalau misalnya terbatas studi kasusnya, apakah
bisa menciptakan teori tersebut, Kak? Menurutku ya, tapi balik lagi itu tergantung kalian ngelakuin risetnya. Karena apa? Kenapa penelitian kualitatif studi kasus ini jarang banget direkomendasiin? Karena emang ketika kita mau bikin penelitian kualitatif ini, itu waktunya harus lama. Nggak bisa penelitian kualitatif itu dilakukan sebulan 2 bulan. Karena lagi-lagi dia mengutamakan proses yang terjadi. Peristiwa itu nggak bisa kita katakan sebagai peristiwa yang paten ketika cuma dilakukan sebulan atau 2 bulan. Tapi itu jangkanya 6 bulan lah. Biasanya rata-rata 6 bulan. Kayak gitu. Makanya tadi yang dibilang pas P3KPM benar emang harus ada teori yang muncul. Dan itu emang nggak bisa dilakukan sebentar. Kalau menurutku, itu kenapa rada aneh adalah ya kalau misalnya kita bikin penelitian secara kualitatif tapi cepat banget gitu. Sat-sat itu bisa, tapi apakah jadi penelitian yang mendalam atau tidak itu bisa dipertanyakan. Durasinya. Kayak gitu. Makanya dosenku itu bikin penelitian kualitatif, dia grand teori itu 4 tahun baru selesai. Kenapa? Karena dia benar-benar ngelihat fenomena itu secara berkala selama bertahun-tahun. Dan akhirnya dia bisa mengungkapkan kalau misalnya itu ya paten. Kayak gitu. Itu dia. Makanya ya, di awal kan aku bilang, aku mendapat ilmu dari penelitian sebelumnya yang terkait penelitian kualitatif. Di sini aku mau klarifikasi, mau belajar, memberitahukan kepada kalian kalau misalnya ya ternyata kalau emang kalian mau serius terkait penelitian kualitatif, kalian nggak bisa main-main dengan penelitian kualitatif. Nggak bisa hasilnya cuma dapat A, B, C, nggak bisa. Jadi benar-benar mendalam. Supaya apa? Supaya hasil riset yang kalian itu bisa diakui juga. Kayak gitu teman-teman. Terjawab nggak? Tadi siapa yang nanya tuh? Terjawab, Kak. Terima kasih. Iya. Gitu. Makanya kalau kualitatif, makanya nanti kalau ada yang mau tanya kualitatif ke aku sih pasti bakal aku arahin buat jangka lama ya. Misalnya kalian buat APMM, itu masih oke tuh bikin penelitian kualitatif. Karena kan kalian dari awal masuk sampai nanti November, itu kan jeda waktunya lama. Dan kalian ngeriset itu benar-benar bisa serius jadinya. Kalau P3KPM, buat penelitian kualitatif sekarang udah mau aku selektif sih. Maksudnya yang mereka pakai kualitatif benar-benar serius bisa ngedalamin kualitatif atau enggak. Karena ya itu dari OAB kan ya aku juga sih salahnya sebenarnya. Kayaknya dulu ngajakin anak-anak penelitian kualitatif ya sesimpel itu, apalagi terutama pas pandemi kan. Pandemi kan ya udahlah yang penting wawancara, videoin gitu kan, keliatin. Nah ternyata selama pas aku ngeliat lagi proses yang udah dialami sama anak-anak APM dan aku rasain juga, wah ada nih gap-gap yang harusnya sebenarnya nggak bisa nih kayak gini. Boleh kita wawancara secara online, tapi kita mesti lihat secara gestur tubuhnya, fullnya lah ketika diwawancara, terus secara kesiapan mental dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan lah, bahkan pedomannya, pemilihan pembuatan pedoman wawancara itu pemilihan teorinya seperti apakah itu mesti kita pelajari supaya dengan detail supaya hasil kualitas dari penelitian kita tuh benar-benar bagus gitu kalau kualitatif ya. Tapi serunya kualitatif bagi teman-teman yang emang suka melihat hal-hal baru, suka berkomunikasi dengan orang baru ataupun bisa gampang bercerita lah, membuat orang memiliki ketertarikan buat bercerita. Kualitatif tuh enak banget. Harusnya dia emang enak banget karena kita nggak pusing-pusing ibaratnya harus mikirin rumusnya paten lah dan sebagainya, enggak. Kita cukup ya kita melihat dia, kita wawancara, kita punya pedoman dan paten itu supaya ada batasan buat pertanyaan-pertanyaan. Terus kita tanyain ke orang itu detail, jawab nih 1 tahun, kita analisis dulu. Ternyata kayaknya ada yang kurang nih, kita ambil data lagi buat perkuat. Kalau misalnya ternyata harus diperkuat dengan orang sekitar, maka kita pakai triangulasi sumbernya siapa aja gitu. Itu nanti ada lanjutannya lah. Kita bahas. Gitu teman-teman. Ada lagi nggak mau yang nanya? Saya Kak izin bertanya. Ya. Sebelumnya maaf, apa suaranya sudah terdengar Kak? Kedengaran kok suaranya. Oke. Dari penjelasan Kakak yang tadi itu, aku tertarik sama jenis penelitian yang biografi itu Kak. Tapi kalau di pikiran aku sendiri, kayak pertanyaannya itu, apakah kalau seseorang itu menyusun penelitian biografi, itu seluruh rangkaian histori dari si tokohnya itu dari dia lahir sampai dia wafat, apakah itu semua latar belakang dan
pengalaman dari si tokohnya itu dituangkan dalam penelitiannya itu, Kak? Belum tentu. Balik lagi terkait gap penelitian yang mau kamu bikin. Maksudnya kalau kamu mau bikin buku biografi, ya udah pasti dari dia lahir, kehidupan sehari-hari, pasti kita jadiin buku ya, kita jadiin penulisan. Tapi kalau kalian bikin riset kan ada hal-hal yang kalian mau riset, ada hal-hal yang mau kalian teliti. Contoh yang tadi aku bilang, kita mau teliti tentang, gampangnya adalah misalnya Pak Soekarno. Kalau kita mau bikin buku biografi tentang beliau, maka kita bisa bikin buku biografi dari beliau muda, dari beliau kecil, anak-anak, muda, dewasa, hingga tua, meninggal lah. Itu kita bisa bikin bukunya. Dan semua rangkaian itu udah pasti kita catat. Tapi kalau bikin riset, enggak. Kita misalnya mau ngeriset terkait yang tadi Pak Soeharto adalah apa ya? Public speaking-nya contohnya deh. Ini contoh kasar tadi deh, public speaking-nya. Cara dia berpidato, misalnya kita mau lihat. Nggak mungkin kan cara dia berpidato kita lihat hasil penelitiannya dari dia lahir, nggak mungkin dong, bener nggak? Pasti ada gap-gap. Sejak kapan sih dia berpidato? Bagaimana sejak kapan dia dikenal publik itu suka ngomong ibaratnya gitu. Dari situ kita lihat nih, kita analisis. Apa sih misalnya cara berpidato Pak Soekarno itu unik, benar-benar unik. Bahasa apa ya? Suaranya tuh dia berat, tegas dan sebagainya. Sampai sekarang menurutku nggak ada orang yang bisa berpidato kayak Pak Soekarno. Karena dia punya keunikan sendiri lah. Nah, itu dari yang kalau kita ngeliat public speaking ketika berpidato, misalnya analisis karismatik, analisis public speaking Soekarno ketika berpidato di mana, misalnya ketika berpidato selama dia menjabat jadi presiden RI, misalnya kayak gitu ya. Ini misal ya, misalnya judulnya nanti bikin itulah di poles-poles lah. Terus yaudah yang kita lihat adalah ketika dia jadi presiden, itu yang pertama. Itu gap dari risetnya. Ketika dia jadi presiden, berapa tahun dia jadi presiden, itu kita lihat. Terus kita analisis video-video rekamannya. Itu pasti ada rekaman-rekamannya dia. Rekaman dia dari proklamasi lah, museum-museum, atau nggak YouTube dan sebagainya, pasti ada. Kalian lihat, kalian analisis bagaimana dia berbicara. Nanti itu dikaitkan sama teori public speaking. Itu apa sih indikator-indikatornya, sesuai nggak nih sama Soekarno, dari misalnya dari intonasi suara ketika public speaking dianalisis. Pak Soekarno itu intonasi suaranya gimana sih, ketegasan dalam berbicara itu seperti apa sih, kayak gitu loh dianalisisnya. Jadi udah ada gap teorinya, jadi nggak perlu dari yang biografi itu dari awal dia lahir sampai akhir. Beda sama buku ya teman-teman. Jadi kalau buku udah pasti kalian catat semua. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Tapi saya juga izin bertanya Kak terkait data. Jadi misalkan dalam penelitian itu penelitinya meriset beberapa hal yang penting, tapi hal yang pentingnya itu tidak tersedia gitu Kak. Misalnya apa ya, dokumen atau arsip yang dicari itu kurang relevan atau masih yang jadi desas-desus itu Kak. Makanya si penelitinya ini mencari yang data atau dokumennya itu, tapi misalkan itu belum juga ketemu, apakah penelitiannya itu tetap diakui selesai atau enggak Kak? Dilakuin tetap harus selesai, itu yang pertama. Kalau misalnya ada data yang ditemukan dari dokumen-dokumen yang dia punya, berarti dari hal-hal yang dia punya, maka data tersebut jadi ada keterbatasan. Jadi pas kalian bikin penelitian, terutama skripsi, jadi awalnya kalian misalnya bikin mau 5 indikator nih, kayak kalian mau lihat, ya kan? 5 indikator yang secara teoretik itu udah paten lah, ada di mana-mana. Ternyata pas kalian eksekusi ke lapangan cuma ada 4 indikator, tapi 1 indikator ini nggak terjawab di penelitian tersebut, di penelitian yang kalian lakuin. Karena yang pertama nggak ada datanya, yang kedua ya emang kalian nggak temuin lah ibaratnya hal-hal yang berkaitan dengan ini relevansinya. Maka ketika kalian bikin penelitian tersebut dan dipublikasi, maka itu jadi keterbatasan penelitian kalian bisa menjelaskan misalnya keterbatasan penelitian dari penelitian tentang yang tadi aku bilang, dari misalnya keterbatasan dari penelitian analisis public speaking Pak Soekarno, itu ternyata keterbatasannya ada 1 indikator yang memang tidak terjawab. Dari teori A itu ada indikator yang tidak terjawab di penelitian tersebut. Jadi itu keterbatasan dari penelitiannya, kayak gitu. Itu bisa jadi keterbatasan. Jadi gini, penelitian yang berhasil itu tidak selalu sesuai dengan hipotesis yang kita pengen. Misalnya, kamu pengen
5 indikator ini terjawab semua. Ternyata ketika nggak ketemu, kalian jadiin ada-adain. Itu nggak boleh. Nggak boleh kalian ada-adain. Kalau emang nggak ketemu dan kalian emang udah berusaha ibaratnya dari datanya, dari dokumen, udah bertanya-tanya lah ibaratnya. Ternyata nggak ada, ya udah. Itu maka jadi keterbatasan penelitian. Kalau misalnya penelitian biografi tentang si A ini kurangnya di sini loh. Jadi dia tidak ada dokumen yang bisa menjelaskan tentang si A ini, indikator A ini kayak gitu. Ngerti nggak? Ya baik Kak, sudah cukup jelas. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sama. Lagi? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi kan udah bahas 3 sub itu. Nah, sekarang kita lanjut ke terkait tadi pengambilan data dari penelitian kualitatif. Ini ada 3 teknik. Maka tadi berkaitan dengan data. Yang tadi siapa, Imroh ya? Imroh nanya yang data kalau misalnya nggak temuin. Sebenarnya lagi-lagi kalau misalnya kita by dokumen doang, emang bisa jadi nggak ketemu. Tapi kita bisa wawancara dan observasi. Kalau misalnya itu, kenapa? Karena biasanya nggak terdokumentasi, tapi ada wawancara dari orang-orang sekitar lah, atau enggak orang-orang yang memang udah ada background yang berdekatan kalau misalnya penelitian biografi. Kayak gitu. Makanya kalau teknik pengambilan data di penelitian kualitatif, yang utama itu ada 3. Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini bisa observasi yang ngamatin doang, atau enggak bisa kalian observasi secara langsung, atau observasi partisipan. Kalau misalnya kalian observasi secara langsung, kalian cuma ngamatin nih. Misalnya kayak kegiatan etnis A. Contoh, kegiatan etnis suku Baduy, kalian amatin aja. Kalian liatin gimana sih prosesnya dan sebagainya, terus kalian wawancarain, baru kalian dokumentasiin dan sebagainya lah. Atau kalian ngeliat dokumen-dokumen yang ada itu kalau misalnya sederhananya penelitian kualitatif. Tapi kalau misalnya kalian pengen mendalam tentang yang tadi aku bilang etnografi, itu biasanya kalau mau ngambil data, observasinya observasi partisipan. Kalian ikutin proses dari kegiatannya, kalian jadi bagian dari mereka, supaya kalian bisa memahami penelitian yang kalian lakuin itu tentang mereka tuh gimana kayak gitu. Terus atau enggak wawancara, tambahin dengan wawancara siapa? Wawancara orang-orang sekitarnya, orang-orang yang memang mengenal budaya tersebut. Terus didokumentasiin apakah budaya tersebut punya berkas-berkas lama, dokumen-dokumen lama yang mendukung data penelitian kalian, terus kegiatan yang kalian lakuin itu didokumentasiin atau enggak. Atau enggak kalian mereka punya foto-foto lama dan sebagainya kayak gitu. Itu kalau misalnya penelitian teknik pengambilan data dari kualitatif. Itu observasi. Kalau wawancara itu apa ya? Ya, wawancara itu kan ada 3. Terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Nah, kebanyakan yang kemarin dilakukan anak KPM itu, kebanyakannya ini langsung singgung ke anak KPM, karena ibaratnya ya Bayril yang udah kuliah di anak-anak KPM, jadi kenapa singgung anak KPM. Tapi kalau ada anak KPM ya itu gak apa-apa, belajar jadi bahan belajaran lah buat kita semua. Jadi anak KPM itu biasanya bikin pedoman wawancara, jawaban dari pertanyaan dari misalnya ada 10 pertanyaan di wawancaranya, itu udah terjawab, dah tok. Tapi nggak ada tuh secara mendalam wawancaranya itu seperti apa, hasilnya kayak gimana. Jadi dari pertanyaan itu tuh nggak dikulik, cuma pertanyaan itu udah terjawab, udah nggak dikulik secara mendalam. Jadi nggak ada yang temuan penelitian yang unik gitu loh dari suatu penelitian yang kalian lakuin kayak gitu. Itu biasanya kayak gitu rata-rata. Makanya kenapa ketika mau bikin penelitian kualitatif, emang kalian harus punya pedoman yang berlandaskan teori yang ada. Di pedoman-pedoman tersebut kan pertanyaan-pertanyaannya udah kan divalidasi belum dengan ahlinya itu bisa dosen dan sebagainya. Kalau udah, ya udah nanti kalian melakukan penelitian, biasanya dari satu pertanyaan itu bisa berkembang, bisa ada hal-hal yang bisa menjadi di luar nalar lah, ibaratnya banyak kok bisa jadi mendalam banget gitu, yang nggak kalian pikirin jawabannya bakal kayak gini. Itu biasanya ketika wawancara. Makanya ketika wawancara cuma dapat hasil yang iya tidak, iya tidak, iya karena ini, terus tidak karena ini, udah gitu, itu tuh nggak akan dapat hasil yang gitu dari suatu penelitian. Ibaratnya kalian bikin penelitian kualitatif, cuman kalian mau tahu nih hasilnya dari pertanyaan-pertanyaan kalian jawab kayak gini, kalian analisis ke bab 4, udah selesai. Nah itu salahnya dari biasanya penelitian kualitatif.
Makanya kalau kita mau wawancara pun ya wawancaranya mesti jelas gitu. Pedomannya mesti di tahapannya mesti harus terperinci lah, nggak cuma asal sembarangan. Terus kalau dokumentasi ya biasalah dokumen-dokumen tadi yang penelitian biografi itu pasti dokumentasi pasti penting banget. Karena dokumen-dokumen terdahulu, file-file yang lalu yang bisa dijadiin pengambilan data atau jadi data primernya dari suatu penelitian. Ya gitu teman-teman. Terus selanjutnya yaitu teknik analisis data. So aku langsung spesifikin satu model dari Miles Huberman. Jadi kalau misalnya teknik analisis data kualitatif, itu kan biasanya ada yang kayak apa ya? Biasanya ada 4 deh kalau di penelitian biasdi. Aku lupa waktu itu dia ngajarin yang lain tuh gimana ya? Maksudnya kayak paling cuma coding, reduksi data, nyajiin data, tarik kesimpulan. Kayak gitu kan. Biasanya ada 4 lah yang dipakai. Nah, tapi kok kita balik lagi, setiap langkah yang mau kita ambil, kita pakai teorinya siapa? Makanya di sini aku kan ngejelasin salah satu model teknik analisis dari yang Miles Huberman. Ini sering banget dipakai sih sebenarnya. Dan di bukunya Sugiono juga apa ya? Teknik analisis data kualitatif yang paling banyak lah digunain dari orang-orang yang pakai penelitian kualitatif. Itu ada reduksi data. Jadi data-data yang udah kalian bikin, wawancara dan sebagainya, kan itu kalian rangkum. Jadi data wawancara, hasil wawancaranya kalian transkripin kan, atau kalian verbatim, kalian tulis di dalam Word lah ibaratnya. Setiap kata yang keluar dari mulut si narasumber atau mulut si subjek itu pasti kalian tulis kan. Nah, hasil itu kalian rangkum, kalian reduksi, dan kalian pilah mana sih data yang bisa kalian pakai atau enggak. Setelah misalnya udah direduksi, udah dirangkum dan dipilah, maka baru langsung kalian penyajian data. Penyajian datanya ini lagi-lagi adalah bersifat naratif, deskriptif. Kalian jelasin sejelas-jelasnya terkait hasil data yang udah kalian temuin, yang udah kalian rangkum, udah kalian pilah. Biasanya tuh aku bilang waktu itu sempat ada yang di-coding dulu, ditandain, setelah di-coding direduksi, dirangkum, setelah dirangkum dipilah data yang cocok yang mana, baru kalian narasiin. Setelah kalian narasiin, kalian tarik kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi ini jadi yang ada temuan baru. Endingnya tuh hasil penelitian kalian itu seperti apa? Itu diverifikasi. Kayak gitu. Makanya setelah direduksi dirangkum, baru penyajian data secara naratif, secara kata-kata, baru ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Itu teknik analisis yang udah umum banget sebenarnya dilakuin penelitian sama kualitatif. Cuman biasanya gini, pas penyajian data itu kalian itu kurang bermain kata. Jadi kalau kan aku bilang penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bermain kata kan. Jadi nggak kayak kuantitatif, datanya udah di display, kalian langsung ngomongin data itu aja. Enggak. Kalau kualitatif tuh dinarasiin bener-bener kayak cerita. Hasil yang kalian dapetin tuh kalian ini loh, kalian jadiin apa ya namanya? Kalimat-kalimat yang bisa orang kalau baca itu paham gitu. Jadi kan kalau kalian bikin, misalnya kalian ngambil dari 3 subjek dengan hasil yang beda-beda, kalian narasiin kan hasil itu yang cocok dan sebagainya gimana. Itu di penelitian kualitatif itu mesti benar-benar bermain kata sih. Kalau kalian yang nggak biasa bermain kata, yang jarang baca sih, terutama jarang baca, itu kalian bakal kesulitan banget ketika melakukan penelitian kualitatif. Karena bakal mentok hasilnya. Jadi kalian bakal terpaku sama, oh ternyata hasilnya dari ini cuma ini loh. Udah begitu aja kalian bikin, nggak kalian jelasin secara detail, nggak kalian perkuat lagi dengan hasil temuan lapangan kalian. Yang endingnya datanya juga jadi biasa aja gitu. Hal-hal umum, ibaratnya penelitian kualitatifnya bukan hal-hal yang istimewa lagi. Kayak gitu. Terus yang terakhir itu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sama nggak tadi udah jelasin juga penarikan kesimpulan dari setiap data temuan yang udah kalian dapetin. Terus teknik kalibrasi keabsahan data. Nah, teknik kalibrasi keabsahan data itu kan ada 4 sebenarnya, tapi secara apa ya?
secara eksekusinya biasanya jarang banget yang mereka gunain keempat-empatnya. Jadi kayak udah ngelakuin triangulasi tuh udah bener aja katanya. Kalian nggak ngelakuin transferability atau nggak ngelakuin dependability, bahkan atau confirmability. Jadi karena penelitian kualitatif itu sifatnya subjektivitasnya tinggi, maka ketika kalian mau ngabsahin hasil data kalian tanya lagi, kalian konfirmasi. Makanya biasanya ada 4 nih kan. Uji kredibilitas. Kalian ngeliat nih, kalian ngukur apakah uji kredibilitas ini tujuannya buat ngelihat data yang udah kalian temuin, kalian itu udah sesuai atau belum ya, udah kalian ukur, udah kredibel atau belum ya, udah meyakinkan orang-orang atau enggak. Nah, itu gimana caranya? Itu bisa kalian ngelakuin perpanjangan pengamatan. Jadi kalian dapat nih, ternyata kalian setelah ngelakuin riset 3 bulan, 4 bulan, kalian udah dapat hasil riset, ternyata datanya kayaknya kurang absah deh. Kalian mau ngelakuin perpanjangan lagi, kalian mau ngamatin lagi. Bener nggak sih data yang udah kalian analisis ini sesuai atau enggak dengan fakta lapangan lagi? Jadi kalian mau perpanjang lah pengamatan yang udah kalian lakuin. Terus, atau juga bisa juga triangulasi. Tadi aku bilang triangulasi itu kan ada 3, triangulasi metode, triangulasi sumber, sama triangulasi waktu. Kalian melakukan penelitian itu biasanya di apa? Misalnya di siang hari doang. Tapi ketika kalian melakukan teknik absah, ketika kalian absah data kalian, maka kalian mau lihat nih apakah secara waktunya siang, sore, dan malam itu sama atau enggak sih hasil datanya kayak gitu. Atau enggak triangulasi sumber. Biasanya triangulasi sumber tuh sering banget digunain karena itu yang paling gampang. Jadi kamu mau meneliti kayak Ica tadi, mau meneliti tentang ibu muda. Maka ketika kalian mau ngetriangulasi, kalian bisa pakai suaminya lah, atau enggak mertuanya lah, atau enggak tetangganya lah, buat memperkuat data kalian, buat melihat data kalian yang udah dapetin itu absah atau enggak, bagus atau kredibel atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Karena kan dibilang pemaknaannya sifatnya subjektif. Nah, hati-hati karena sifatnya subjektif, takutnya nanti ada salah pemaknaan yang tidak sesuai dengan yang ada. Kayak gitu. Makanya kenapa uji kredibilitas itu cukup penting di penelitian kualitatif. Selain triangulasi, ada analisis kasus negatif, bahan referensi, dan terakhir member check. Itu secara detailnya bisa kalian baca lagi lah nanti. Terus yang kedua, uji transferability. Jadi kalau misalnya tadi uji kredibilitas ini lebih ke internal dari penelitiannya, maka kalau transferability ini dia lebih ke validitas eksternalnya. Jadi dia tuh mau ngelihat seberapa tepat sih hasil penelitian yang kalian lakuin itu secara populasinya. Populasi itu adalah jadi misalnya tadi Ica, sampelnya ibu muda. Secara populasinya ibu-ibu muda kan. Ibu-ibu mudanya kan besar, nggak cuma satu. Nah, kalian menguji itu dengan transferability. Lihat data yang kalian temuin itu sebenarnya secara populasi ada sesuai atau belum. Atau enggak, udah sejauh mana sih ketepatan dari penelitian tersebut secara populasi. Kayak gitu-gitulah, ibaratnya lebih kepada validitas eksternalnya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, yaitu ada uji dependabilitas atau dependability. Maksudnya adalah jejak aktivitas penelitian. Jadi, penelitian kualitatif itu kan sangat amat mengutamakan rangkaian proses penelitiannya, ya kan? Nah, setiap prosesnya itu, makanya kalau misalnya bisa dikatakan depend atau enggak, itu dengan membuktikan kalau misalnya rangkaian proses yang kalian lakuin itu dilakuin secara nyata, benar-benar bisa dibuktiin. Misalnya kalian punya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu tahu proses penelitian yang kalian lakuin, misalnya dari kalian observasi sebelum penelitian, ketemunya masalah di wilayah tersebut, terus habis itu kalian bikin penelitian, kalian bikin pedoman, habis bikin pedoman kalian ngambil data itu, dan prosesnya itu nyata kan, kalian bisa buktiin, bisa konfirmasi ke orang-orang yang memang jadi pembimbing kalian ketika melakukan penelitian tersebut. Makanya penting juga ada yang pembimbing itu supaya kalian melakukan penelitian itu bisa benar-benar teruji atau terbukti dari prosesnya itu benar atau salahnya. Jangan sampai ketika kalian punya pembimbing atau pembimbing penelitian, kalian nggak nanya setiap prosesnya.
sebenarnya nggak cuma penelitian kuantitatif, nggak cuma penelitian kualitatif, tapi penelitian kuantitatif juga harus. Ketika kalian proses melakukan penelitian itu, kalian tanya ke pembimbing kalian supaya kalian nggak dianggapnya manipulatif data lah dan sebagainya. Gitu. Kalau di kualitatif ini jadi teknik penting, kan sifatnya subjektif, jangan sampai ya benar-benar subjek jadinya gitu. Jangan benar-benar yang ya udah suka-suka kalian bikin penelitian, hasil datanya ya udah kalian manipulatif suka-suka kalian. Jangan sampai kayak gitu. Makanya perlu ada keabsahan dari jejak dari proses yang kalian lakuin itu dengan siapa? Dengan orang ahli yang udah membimbing kalian, orang yang udah tahu proses kegiatan penelitian yang udah kalian lakukan, rangkaian kegiatan yang kalian lakukan itu seperti apa. Kayak gitu. Supaya nggak diraguin penelitian kalian apakah prosesnya sesuai atau enggak. Terus hasil yang kalian temuin itu benar-benar nyata atau tidak. Itu biar nggak biar nggak diragukan lah ibaratnya kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu pengujian konfirmability atau konfirmasi. Konfirmabilitas itu menguji hasil dan prosesnya. Jadi ini itu hasil yang kalian dapetin, jadi data yang udah kalian analisis dan sebagainya, itu kalian konfirmasi bisa ke narasumbernya atau subjeknya, kalian bisa ke masyarakat sekitarnya, kalian konfirmasi apakah data ini udah sesuai belum ya. Dengan yang itu diperkuat lagi sama kayak tadi kan, setelah uji kredibel udah datanya udah kredibel, maka kalian harus konfirm setelah kalian lakukan kredibilitas itu benar-benar sesuai atau enggak. Jangan sampai nanti hasilnya malah kacau gitu loh, bertolak belakang dengan yang kalian observasi lah, intinya gitu. Makanya perlu juga ada confirmability atau confirmabilitas dari setiap analisis setiap data yang udah kalian dapatkan supaya datanya menjadi absah atau lebih meyakinkan lah kayak gitu. Terus nih aplikasi dari pengolahan data kualitatif ini mungkin yang aku tahu ya, tapi aku belum ngecek lagi sih aplikasi-aplikasi kualitatif itu apa aja. Tapi sejauh aku yang aku tahu itu ada namanya NVivo. NVivo ini bisa, jadi biasanya gini, kalau penelitian kualitatif yang biasa dipakai KPM itu manual, bener-bener manual. Transkrip abis itu manual banget, coding, penarikan kesimpulan, di coding, direduksi, penarikan kesimpulan sampai verifikasi, direduksi, di coding, direduksi, terus abis direduksi di penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, itu dilakukan secara manual. Nah, sekarang ada aplikasi. Kan kalau misalnya di kuantitatif itu ada yang namanya SPSS dan juga Padlet, kalau nggak salah. Nah, kalau di kualitatif ada yang namanya NVivo. Nah, ini secara proses lumayan lebih enak sih sebenarnya. Karena nanti gambar data kalian itu udah dapat codingannya, terus juga udah ada ke display gitu loh. Display datanya udah sama kayak kuantitatif lah. Kuantitatif kan datanya udah ke display tuh. Nah, kualitatif juga bisa datanya ke display. Jadi lebih enak lah secara proses pengolahan datanya. Cuman memang lebih rumit karena kalian harus belajar aplikasi kan. Tapi menurutku ketika kalian mau nanti penelitian skripsi itu kualitatif, ini sangat amat berguna kalian belajar dari sekarang. Nggak cuma ini sih, kalian mau ngelakuin riset-riset kualitatif, misalnya kalian iseng, kalian emang fokus buat jadi kualitatif researcher lah ibaratnya, yang emang peneliti yang suka buat penelitian kualitatif, itu kalian bisa lakuin dan itu bisa berguna banget buat kalian. Karena lagi-lagi penelitian kualitatif itu kan deep interview ya, bisa terus juga dia mendalam kan. Jadi setiap prosesnya tuh bakal kalian maknai lah, bakal berkesan sih untuk dari kalian. Dan ketika kalian ngelakuinnya pakai aplikasi pengolahan data NVivo gini lebih gampang, mempermudah kalian juga. Jadi emang PR-nya kalian transkrip setiap wawancara yang kalian lakuin, tapi pas proses pengolahannya lebih mudah lah. Kalian nggak perlu berulang-ulang coding, nggak perlu ulang-ulang reduksi, nggak perlu ulang-ulang memilah datanya, karena nanti automatically dapat masuk ke data NVivo ini sendiri dan dia udah terotomatis lah, sama kayak misalnya kalau kita kuantitatif nggak usah kita ngitung manual setiap datanya, tapi kita langsung masukin IBM SPSS statistik, langsung kelihatan deh hasil datanya di display datanya kayak gitu. Itu enaknya kualitatif sekarang. Makanya nanti kalau teman-teman emang ada itu ya udah kita coba pakai NVivo. Nah, mungkin nanti bisa cari ahli pakar atau siapa gitu yang bisa pakai NVivo biar dijelasin penelitian kualitatif itu seperti apa. Kayak gitu ya teman-teman. Ini buat aplikasinya sih, ini yang baru aku tahu. Cuman kalau misalnya nanti kalian ada yang nemu yang lain bisa sharing-sharing juga. Kayaknya ada di aplikasinya selain NVivo, misalnya aplikasi Y gitu. Itu kayaknya lebih gampang juga sih, nggak serumit NVivo. Itu oke banget, kalian sharing aja gitu loh. Jangan sampai kalian tahu, kalian keep sendiri gitu.
Karena menurutku iklim riset di KPM sekarang udah bagus, terutama penelitian kualitatif itu udah banyak yang minat. Maksudnya nggak sesusah dulu lah buat penelitian kualitatif. Tapi dengan aku ngasih tahu kayak gini bukan berarti kalian jadi kamu penelitian kualitatif, tapi malah makin mempersempurnakan lah proses penelitian kualitatif yang udah selama ini kalian lakuin, teman-teman, yang udah pernah kalian lakuin, supaya ya makin bagus hasil risetnya dan kalian juga makin enak gitu buat ngerjain risetnya, buat ngolahnya dan sebagainya, sampai akhirnya dapat penelitian bisa kalian publikasi dengan kualitas maksimal gitu teman-teman. Nah mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanya atau kalian mau nanya aku bisa ke email aku, itu zulriri@gmail.com, Instagram aku Zulriri Ramadan, bahkan nomor WhatsApp aku buat yang belum tahu bisa ke nomor aku 0855 9123 2729. Kayak gitu teman-teman. Kalau ada mau nanya silakan. Aku langsung stop share-nya. Mana Kak? Anak-anakku nih 2 nih. Sini. Nah. Mungkin langsung Kalian dibuka tanya-tanya. sesi tanya jawab ya, Kak. Oke, silakan. Oke, bagi yang ingin bertanya kepada Kak Zulri, boleh di raise hand. Hati. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ini lumayan nih, nalari 36 orang. Setengah dari pengurus ya? Izin tanya, Kak. Udah nanya. Iya, silakan. Siapa yang nanya? Kenalin dulu deh. Ya, perkenalkan. Saya Syahirnisa dari Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Jakarta. Izin tanya, kalau misalnya kemarin kan aku udah sempat ngambil data yang pertama kali itu sekitar bulan lalu. Nah, karena ternyata ada masukan-masukan dan juga saran, kalau misalnya ambil datanya tuh harus sering gitu, dan beberapa kali, dan dibeda-bedain waktunya. Tapi ada kendala juga sih, Kak, kalau saya misalnya kemarin tuh waktunya dari si narasumber ini kadang ada yang kerja, terus juga kita menyesuaikan waktu dari ibu PKK ini karena ibu PKK-nya kan mendampingi. Jadi kita pas kemarin baru banget 2 hari yang lalu kita kesana lagi buat ngambil data lagi, sekaligus nanya ini ke orang tuanya, ke orang tuanya, ke suaminya buat triangulasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya ambil data cuman sekali lagi itu, apakah bisa langsung di triangulasi, Kak? Menurutku ya, tapi kalau salah maaf, tapi menurutku adalah kalau kamu ngambil datanya sekali doang, sekali lagi, menurutku itu belum bisa dihituin sih, belum bisa dieksekusi jadi triangulasi. Karena gini, hasil temuannya udah kuat atau belum? Udah sesuai banget atau belum? Nanti kalau misalnya kurang gimana? Atau enggak ada data-data yang kayaknya, oh kurang deh, kurang lengkap. Tapi itu udah bisa ketahuan ketika kalian udah mulai analisis. Jadi data yang kalian akuin nih, kalian analisis secara teoritik. Misalnya kan kalian dapat di awal, contohnya apa deh, Cak? Contoh pertanyaannya tuh tentang ini, Kak, family Apgar. Itu kan kayak ada afeksi, terus juga ada dari emosional, dari itunya, terus kesiapan ibu mudanya, mentalnya kayak gimana. Tapi untuk jawaban-jawabannya sebenarnya hampir-hampir mirip karena ada satu narasumber yang pas kita tanya tuh jawabnya cuma iya tidak doang, Kak. Jadi kayak kurang kata-kata buat disampaikan sama dia. Bahkan kita sampai pancing-pancing, dia cuma jawabnya iya tidak lagi kayak gitu. Ada juga narasumber yang jawabannya hampir-hampir sama, kayak ya udah jalanin aja kayak gitu. Jadi kita kayak bingung gitu mau manjangin kalimatnya itu kayak gimana. Nah, itu adalah kelemahan dari penelitian kualitatif ketika kalian nggak bisa di interview. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa wawancara dia secara mendalam, ya dapetnya jawabannya A, B, C doang. Itu kenapa kalau misalnya menurutku, penelitian kualitatif itu kan butuh bonding ya, antara kita sebagai ini dengan narasumber kita. Apalagi berkaitan dengan hal pribadi. Itu pasti jarang banget orang yang bisa cerita secara cepat.
Itu kenapa ya kalian ngelakuinnya. Saya ketemu dengan dia berhari-hari, bisa bikin dia sharing, dan dia trust ke kamu buat ngeceritain masalah penelitian, masalah dia buat penelitian kamu, itu malah jadi hal yang itu bakal jadi temuan penelitian yang baik sih menurutku. Tapi kalau jawabannya masih cuma iya atau tidak, artinya dia belum terbuka secara apa ya, secara subjek, dia sebagai subjek itu dia belum terbuka buat penelitian kamu. Jadi makanya dia masih kayak masih malu-malu mungkin, karena ini bisa jadi aib dia kan, pernikahan dia dan sebagainya, atau enggak ya secara emosional ya dia masih kayak ya udahlah jalanin aja gitu kan jawabannya. Artinya kan dia masih kayak apa ya, coba mungkin bisa tanya kenapa sih kok bisa sepasrah itu ngejalanin, jadi kayak dikaitin gitu loh secara psikologisnya. Makanya ketika kalian mau menanyakan hal-hal tersebut, kalian kaji dulu secara teoritiknya seperti apa, karena itu kan bahasannya kajian, bahasannya psikologis orang ya. Kalau misalnya dia secara ini, oh iya nggak apa-apa jalan aja, nah itu kalian, itu jawaban kayak gitu tuh secara psikologis sebenarnya nggak bagus. Bisa kalian kulik, kok bisa kalian kulik, kenapa kalian pacek dengan ya kenapa sih kok bisa sepasrah itu buat ngejalaninnya, ya jalanin aja. Padahal apakah kakak nggak bisa ngerasa buat ngebrontak di kita dengan ketidak apa ya, keasikan dari setiap keasikan ketika kakak menjadi ibu muda atau gimana, atau enggak hal-hal yang memang kita kaitin secara psikologisnya tapi deep banget gitu loh. Nggak bisa tuh yang nanya orang secara psikologis, kita cuma jawab, dia cuma jawab yang kayak biasa aja, artinya dia belum percaya sama kita. Kita nggak bisa juga, oh ya udah kak, ayo jawab, kita jawab, dan selesai gitu. Nggak bisa, itu ternyata penelitian kualitatif tuh nggak sesimpel itu, mesti deep, bener-bener deep. Maka kalau kalian kayak gitu, kalian nggak nemu jawabannya sebenarnya. Kayak gitu. Makanya kenapa penelitian kualitatif itu sumbernya cuma 3, 4 atau 5 lah. Karena itu saking mendalamnya penelitian kualitatif, semakin banyaknya data yang didapat, analisisnya kan semakin susah kan. Kalau kita puluhan orang, maka lebih ribet lagi dong analisisnya. Karena dia mendalam. Nah, makanya cuma ya paling 5, 7 lah, udah banyak banget itu di penelitian kualitatif. Itu udah pusing banget kalian bakal wawancaranya orang itu, dan bakal nemuin waktunya itu udah pusing banget lah. Makanya kalau misalnya sekali lagi kamu ngomong itu udah bisa itu, menurutku bakal belum sih. Kalau misalnya jawabannya masih sama kayak yang itu ya, ya tidak, oh ya udah terserah ya jalanin aja. Karena artinya kalian belum dapet jawabannya pasti. Gitu. Sarannya coba 2 atau 3 kali lah kalian. Jadi tapi kalian analisis dulu aja. Analisis tuh nggak masalah kok, dianalisis dulu. Kayaknya nanti ada yang kurang deh gitu. Kurang apa gitu. Nah itu barulah jadi kalian ambil, kalian tambahin. Makanya waktu penelitiannya jadi panjang. Makanya tadi yang di kredibilitas teknik alasan data yang credibility jadi perpanjangan waktu kan penelitian. Karena saking harus mendalamnya suatu penelitian kualitatif, harus secara deskriptif kita menjelasin. Apalagi kita udah punya indikator, maka kalau indikatornya tidak terjawab dengan mendalam ya apa bedanya sama penelitian kuantitatif? Baiknya ya udah penelitian kuantitatif aja. Karena kuantitatif kan udah pasti datanya pasti, nggak perlu yang ribet-ribet gitu. Gini sejauh ini gimana, Cak? Menjawab sih kak. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Yuk, lanjut. Oke, untuk berikutnya mungkin pertanyaan dari Sofia dulu ya, Kak. Oke, Sofia. Ada di kolom chat pertanyaannya, izin membacakan. Latar belakang penelitian kuanti dan kualitatif kan beda ya, Kak? Apa aja sih perbedaan latar belakang dari penelitian kuanti dan kualitatif? Sebenarnya gini, kalau latar belakang mungkin menurutku belum terlihat banget perbedaannya ya. Maksudnya gini, latar belakang itu pasti yang bermasalah adalah segitiga terbalik tuh bentuk latar belakang kan. Pembahasan masalahnya tuh pasti akan sama. Tinggal kita mau ngelihat apakah kalau misalnya kita di kualitatif, kita mau menganalisis masalah tersebut dan kita mau menemukan solusinya, atau di kuantitatif kita mau ngelihat pengaruhnya kah atau hubungannya kah dari kedua variabel. Kayak gitu, kedua atau 3 variabel. Nah, jadi kalau menurutku kalau di latar belakang sih sepengalaman aku ya, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kelihatan banget perbedaannya. Karena gini, kemarin itu aku itu pas mau skripsi,
aku kan fokus banget bahas mommy shaming. Dan berkali-kali kan aku tegas banget mommy shamingku karena aku belajar kualitatif di KPM. Jadi aku tuh pengen banget kualitatif buat penelitian mommy shaming. Karena menurutku itu bisanya di deep interview itu bakal dalam banget sih. Maksudnya bakal berimpact banget lah penelitianku. Nah, ternyata eksekusinya kan banyak pertimbangan tuh dari dosenku. Dosenku memberikan saran terkait A, B, C, dan D terkait ini loh kalau kamu bikin penelitian kualitatif tuh bakal kayak gini loh resikonya, seperti ini loh yang bakal data baik tuh sampai tahap-tahap seperti apalah yang memang bikin aku kayak oh iya benar juga ya gitu loh. Nggak sesimpel itu penelitian kualitatif. Akhirnya aku rubah dong ke penelitian kuantitatif terkait hubungan, apakah ada hubungannya atau enggak dari kedua variabel yang mau aku teliti. Tapi secara latar belakang tuh pasti mirip. Menurutku latar belakang kan pasti gitu. Segitiga terbalik ditambahin ada data penguat dari penelitian terdahulu di akhir-akhir kan. Tinggal kita mau ngelihat adalah di paling bawah itu udah mengerucut itu mau ngelihat pengaruhnya atau hubungannya. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif kita mau analisis apakah kita analisis bagaimana permasalahan tersebut kan. Kalau kuantitatif menurutku dan kualitatif di latar belakang tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Karena bakal mirip banget itu karena masalahnya yang kita mungkin sama. Tapi kalau di metode itu jelas banget kelihatan. Contohnya tadi, kalau di kuantitatif itu metodenya validitas dan reliabilitas. Itu udah pasti harus ada. Sebelum kalian ngelakuin uji kecil, maka sebelum uji besar, maka kalian harus uji kecil supaya melihat instrumen yang kalian bikin itu valid dan reliable. Valid itu misalnya udah sesuai dengan fakta di lapangan. Nanti baru bisa uji besar dengan sampel yang lebih besar. Kalau uji kecil kan berarti sampelnya dengan yang lebih kecil kan, supaya mau ngelihat apakah ada butir-butir instrumen yang nggak valid, yang tidak valid atau yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Terus di reliable, mau ngelihat berapa sih reliable ketepatan dari keajekan dari butir-butir yang kalian udah bikin. Itu kalau di kuantitatif. Terus metodenya lagi kalau di kuantitatif kan nanti ada yang namanya uji normalitas, uji linearitas, uji koefisien determinasi, uji regresi linear berganda, dan sebagainya lah uji-ujiannya itu. Tapi kalau di kualitatif nggak ada tuh 3 uji-ujian seperti itu. Malah ada yang tadi teknik abstrak data, ada ada credibility, transferability, confirmability, kayak gitu. Jadi itu perbedaannya paling signifikan itu di data. Di metodenya, di bab 3, kalau di skripsi itu di bab 3. Kenapa? Karena kalau misalnya di bab 3 skripsi itu, dia bahas tentang metode. Di metode itu biasanya ada kisi-kisi instrumen. Kalau misalnya di kuantitatif, kuanti itu kisi-kisi instrumen, berupa butir instrumen yang positif ataupun negatif, terus skalanya skala Likert atau Goodman, itu bebas tergantung penelitiannya. Tapi kalau di kualitatif itu maka yang ada adalah pedoman wawancara. Kisi-kisi pedomannya, butir pedoman pertanyaannya, mau wawancara seperti apa, itu di kualitatif itu malah kayak gitu. Selain itu, terus nanti teknik analisis datanya, teknik pengambilan datanya. Pengambilan datanya kalau kuanti itu nanti kok kuesioner, G-form, itu biasanya itu ya 2 itu. Tapi kalau misalnya kualitatif udah pasti kamu harus observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Itu hal wajib lah. Tinggal kalian milih, penelitian kalian itu data primernya mau wawancara kah atau observasi kah atau dari dokumentasi. Kayak gitu. Itu paling jelas itu di perbedaannya di situ. Itu secara gampang melihatnya sih menurutku. Tapi kalau secara teoretiknya banyak lah pasti. Kayak misalnya fokusan risetnya udah pasti beda. Penelitian kuanti dan penelitian kuali itu pasti beda fokusan risetnya. Kalau kuanti itu social experience dari suatu dari suatu lingkungan lah atau suatu individu atau kelompok. Tapi kalau misalnya kuantitatif bukan, tapi lebih kepada misalnya tentang eksperimennya lah, eksperimen lah, pokoknya gitulah. Itu perbedaan secara teoritiknya bisa kalian baca sih. Tapi kalau secara gamblangnya aku pahamin, yang aku jalanin ya kayak gitu. Paling ribet itu ketika di metodenya, perbedaannya udah jelas pasti udah jelas banget kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Ada lagi? Oke, mungkin untuk Sejauh ini tadi Sofi jelas nggak Sof?
Boleh nanti untuk Sofi mungkin di reply ya di kolom chat sudah terjawab atau tidaknya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir aja ya Kak. Untuk Ismi dipersilahkan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismi Nujul Alhamid dari Prodi Sosiologi. Nah, izin tanya Kak, kemarin tuh waktu P3 KPM itu kan kita ngambil data tuh kesiapan mental ibu muda. Nah, itu ngacunya kan ke pernikahan dini. Terus kita tuh dapat kayak berita gitu kalau kelurahan itu ngeluarin surat bahwa angka pernikahan dini itu tinggi. Nah, ternyata ketika kita ke kelurahan waktu itu kita ke Cipinang itu tuh ternyata itu tuh nggak masuk data kelurahan gitu. Tapi pas kita tanya ibu-ibu PKK-nya itu ternyata emang banyak gitu angka pernikahan muda gitu. Nah, itu gimana Kak? Gimana maksudnya? Maksudnya apakah dari misalkan itu akan dimasukkan ke latar belakang itu bisa valid atau enggak Kak? Balik lagi, tadi kayaknya data yang dari kelurahannya ya, yang bilang nggak ada ya? Iya Kak. Datanya itu berupa data paten atau enggak? Maksudnya data yang tercatat di dalam publikasi atau enggak? Iya, yang paten gitu Kak, karena emang dalam prosedurnya ketika ada orang yang itu belum masih di bawah umur itu nggak masuk ke pernikahan gitu. Jadi masuknya itu siri gitu. Pernikahan siri. Oke. Terus? Nah, itu gimana buat masukin ke latar belakang kalau misalkan data kita tuh kurang valid gitu, Kak? Bukan kurang valid, tapi malah diperkuat. Jadi di latar belakang itu kan kalian tulis berdasarkan data dari publikasi ABC, kelurahan ini mengatakan bahwa tingkat pernikahan dini di Kelurahan Cipinang itu tinggi, di mana dibuktikan dengan ini. Ya kan? Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti bersama ibu-ibu PKK yang mengatakan bahwa ternyata memang benar angka dari pernikahan dini di wilayah tersebut tinggi, gitu. Bukan nggak valid sih jadinya. Jadi tapi diperkuat dengan data hasil temuan kalian di lapangan aja. Itu kenapa butuh adanya observasi sebelum melakukan penelitian. Kita nggak bisa percaya dengan data 100%, kecuali kamu mau meneliti dalam Indonesia, itu bisa pakai data umum lah. Tapi kalau kita mau menelitinya suatu wilayah kecil, maka kita perlu observasi dulu sebelum melakukan penelitian. Namanya kajian terdahulu, penelitian pendahuluan, studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan itu buat ngelihat apakah dari populasi kalian memang benar-benar ada atau enggak, benar-benar sesuai atau enggak dengan data yang udah ada beredar di masyarakat, di internet lah contohnya, kayak gitu. Contohnya gampangnya gini, di data bilang kalau misalnya angka pernikahan dini di Cipinang itu 1.800 orang per tahun misalnya ya. Itu kategorinya misalnya pernikahan secara negara, pernikahan secara agama. Itu misalnya kayak gitu. Ternyata di fakta lapangannya emang benar ada, tapi nggak ada data secara detailnya kan angkanya gitu. Tapi kamu bilangnya adalah diperkuat dengan hasil observasi studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa bersama ibu-ibu PKK menyatakan bahwa memang terdapat tingkat pernikahan dini yang cukup banyak di wilayah tersebut kayak gitu. Jadi tambahan dari studi pendahuluan yang kalian lakuin, Jawab nggak? Kak, makasih. Terjawab Kak Yuli. Makasih Kak. Kalau misalnya masih banyak yang dibingung, bisa tanya-tanya aku personal aja kok, apa-apa, santai. Siap Kak. Notnya kalau misalnya emang kalian bingung, langsung di call aja biar aku notis. Soalnya lagi jarang buka HP. Jadi kalau kalian mau nanya, mau nanya ini, kalian notis dengan telepon aku, dengan voice call ya. Telepon aku lah ibaratnya miss call.
di sekolahku gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Sudah cukup, Kak. Pokoknya nanya aja deh penelitian kualitatif supaya yuk kita bikin penelitian kualitatif yang benar-benar kualitatif, bukan kualitatif ACEC. Karena kan kalian di KPM tuh belajar ya, jangan sampai proses belajar kalian malah salah. Nanti malah kalian bingung pas skripsian kualitatif kalian malah ragu. Mendingan kalau ini ya, mendingan kalian nanya, kita melakukan penelitian secara serius gitu, supaya nanti ketika skripsi kalian nggak sekagok itu, nggak sekagok pas awal-awal kalian nggak belajar di KPM. Kayak gitulah intinya mah. Baik, mengingat waktu mungkin saya tutup ya Kak sesi tanya jawab untuk kali ini. Semoga pertanyaan yang dijawab oleh Kak Zohri dapat bermanfaat bagi yang bertanya dan yang mendengarkan. Di sini saya sebagai moderator izin menyampaikan simpulan, yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan deskripsi, analisis, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dialami subjek penelitian dan bersifat subjektif dalam konteks ilmiah. Tujuannya diharapkan partisipan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek subjektivitas dan kompleksivitas dalam sebuah fenomena, sehingga dengan pemahaman ini memungkinkan untuk mengapresiasi pentingnya konteks budaya dan sosial dalam mengambil data serta menilai aspek keabsahan dan relevansi dalam konteks penyelidikan ilmiah. Nah, untuk sekarang mungkin kami dari panitia ingin memberi kenang-kenangan berupa sertifikat kepada Kak Zohri. Untuk moderator boleh ditampilkan. Maaf, untuk operator boleh ditampilkan. Sekali lagi terima kasih Kak Zohri untuk waktunya hari ini, menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri Nalari ke-10 ya Kak. Sama-sama, terima kasih juga atas sertifikatnya. Iya, saya izin dokumentasi. Baik, hitungan ketiga saya dokumentasi ya Kak. 1, 2, 3. Baik, sudah Kak. Terima kasih banyak Kak Zohri. Makasih juga guys. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Roro. Selanjutnya pemberian sertifikat kepada moderator. Boleh Kak ditampilkan? Sertifikat nomor 148 /ser/EKPM UNJ /8 2023 diberikan kepada Roro Anggraini APMP sebagai moderator dalam kegiatan Nalari 10 nasional dengan tema penelitian kualitatif yang diselenggarakan oleh KPM UNJ Jakarta 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum yaitu Kak Yusuf Niko Fritranto dan Kepala Divisi PSDA yaitu Katia Wahyunisi. Mohon diterima ya, Roro. Ya, terima kasih Kak Elan. Oke. Baik, selanjutnya kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi post-test ya, karena materi serta modul yang disampaikan pada hari ini akan diberikan setelah teman-teman mengisi post-test tersebut. Oh ya, teman-teman diingatkan kembali untuk sertifikat peserta akan diberikan kepada peserta yang mengisi pretest, presensi, dan post-test. Sehingga diharapkan teman-teman mengisi 3 hal tersebut yang akan di-share kembali oleh operator. Baik, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi.
Oke. Saya yang aba-aba ya teman-teman. Iya. Boleh on cam teman-teman? Ayo, oke, oke. Oh, ini siapa? Anjay. Bukan. Bentar. Ayo, teman-teman on cam dulu ya teman-teman. Yuk on cam, on cam. Wih. Kayaknya udah nggak ada lagi yang on cam ya. Oke nih. Oke ya, di SS ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih kepada Katia yang sudah mendokumentasinya. Baik, karena hari sudah semakin gelap dan hampir maghrib ya teman-teman, maka acara pada sore hari ini saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Esril Elndrana Kasima, selaku Master of Ceremony pada agenda hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Zuli. Kasih semuanya. Makasih guys, semangat ya. Burhan, lagi di Semarang kan? Iya nih Semangat Kak, lagi di Bapak. Semarang. Ih, keren Habib amat. Gading. Halo Kak Zuri. Semangat Bagus. guys. Semangat ya. Lanjut di Makasih Semarang. Kak Zuli. Semangat, makasih semuanya. Ayo kita end. Makasih guys. Yo, assalamualaikum. Bikin end ya. Waalaikumsalam.